Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Kali ini saya mau berbagi cerita lagi tentang hakikat sebuah doa. Ya, sangat banyak kita mendengar Allah berkata segala sesuatu sudah kami tuliskan di Lauh Mahfuz. Ya. Jadi apapun yang akan terjadi di dunia ini sudah Allah tetapkan, sudah Allah tuliskan, ya. Dan di situ terkadang sering doa kita itu makbul. Kadang kita bingung, ini memang sudah kehendak Allah ataukah memang karena doa kita, ya. Jadi hakikat sebuah doa itu sebenarnya adalah sejatinya dari Allah. Doa, harapan, keinginan sejatinya dari Allah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena sebelum berkeinginan sudah ada iradatnya Allah, ya, kehendak Allah. Dia yang berkehendak, baru muncul keinginan. Nah, terkadang keinginan ini diplesetkan oleh setan. Disitulah timbul yang namanya nafsu, ya. Timbul yang namanya nafsu. Jadi kita itu jangan ketika kita berdoa makbul, apa yang kau inginkan, apa yang kau minta makbul. Di situ kita menjadi ujub, menjadi riya, menjadi merasa aku punya karomah. Ya, karomah juga dari Allah. Jadi jangan kita anggap semua itu diriku. Karena kalau kita menganggap itu diri, kuasa diri, berarti tanpa sadar kita itu sudah jadi Fir'aun, sudah mempertuhankan diri, sudah jadi Tuhan, ya. Jadi gimana bang enaknya kita menelusuri tentang hakikat sebuah doa? Hakikat sebuah doa itu adalah sejatinya Allah hendak memberi. Contoh, Allah hendak memberi mobil misalkan. Disuruhlah orang itu berdoa dulu. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, biar aku bisa punya mobil. Padahal itu sejatinya Allah hendak kasih. Tetapi Allah nggak mau main kasih-kasih aja, minta dulu. Ya, sudah dia minta. Ketika dia sudah minta, kan Allah beri lagi tuh proses selanjutnya. Allah kasih perintah, kalau kau mau mobil, kau jalani perintah-perintahku, nanti kau dapat mobil itu. Tapi kalau hanya sebatas doa, tidak ada ikhtiar, ya, tidak ada usaha, tidak ada mengikuti perintah, ya nggak dapat. Karena makom kita beda-beda. Ada yang masih di asbab, ada yang di tajrid, ya. Jadi ini yang kita ngomong yang wilayah tajrid ini, yang tanpa sebab akibat. Ketika dia minta jadi makbul, gimana pun caranya jadi. Tapi di situ sejatinya ada peran Allah, ya. Ya contoh, ada orang yang datang nih, Bang Andi minta tolonglah doakan begini begitu. Doa saya, ya. Karena apa? Saya melihat Allah gitu kan. Allah lah yang berkehendak atau menyuruh orang itu minta doa saya misalkan. Akhirnya saya doakan karena Allah. Lalu makbul. Nah kalau di situ kita menjadi keakuan, wih hebat doaku ini, ya. Apa aja yang ku minta jadi langsung Allah kasih. Nah, di situ ada satu keakuan yang sangat halus. Tapi kalau kita zero, kita nggak ada keakuan itu. Sebelum Allah suruh berdoa, sebelum ada orang yang minta berdoa, sejatinya memang Allah mau kasih sama orang itu. Memang Allah mau memberikan kepada orang itu, cuman mungkin jalannya Allah gerakkan. Coba minta doa 10.
ya. Nah, jadi sebenarnya tuh hakikatnya sejatinya Allah. Ya, kita belajar dari hal kecil aja. Sebelum ada keinginan, sejatinya sudah ada Allah. Ya, contoh hal kecil apa, Bang? Hal kecil lapar. Ya. Lapar itu keinginan apa kehendak? Lapar itu adalah kehendak, bukan keinginan. Ada nggak orang yang mau lapar? Nggak ada orang yang mau lapar. Ya. Nggak ada orang mencari lapar, nggak ada. Itu kehendak Allah, dikasih rasa lapar. Dengan rasa lapar itu kita baru muncul keinginan. Berarti kan perintah keinginan itu. Apa perintahnya? Carilah makanan. Makanlah kamu. Sekarang sudah waktunya makan. Butuhmu butuh makan. Akhirnya kita pergi makan, ya. Itu perintahnya kan? Kita pergi makan. Nah, ketika kita pergi makan, enak pula lauknya, ya. Sedap pula nih, ada sambal teri, ada sambal tutu, ya kan? Lahap kita makan. Barulah muncul nafsu. Ya. Perintah yang pertama adalah makan. Tapi di selanjutnya muncul nafsu. Apa nafsu? Bicara. Hajar aja, mumpung masih ada makanan enak ini. Hajar. Akhirnya apa? Perut kita sudah nggak sanggup. Karena saking enaknya kita makan. Akhirnya apa? Ya mencret lagi dah, ya kan? Banyak kali makan sambal tutu tuh. Nah, jadi sejatinya di mana keinginan itu? Sebelum ada keinginan aja sudah ada afalnya dia. Ya, perbuatannya dia. Jadi ya kalau kita bilang yang benar, kita ini wayang, ya. Nah, cuman tinggal nafsu itu berbicara setelah muncul keinginan. Ya. Contoh-contohnya apa lagi? Kita ingin suatu barang, tapi uang nggak ada, ya. Ya kan? Sebenarnya Allah hendak memberi, tapi tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bergantung kepada Allah. Makanya ketika keinginan muncul, boleh nggak kita ingin ini ingin itu? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ya, Bang, saya kepingin mobil, Bang. Boleh nggak, Bang? Boleh. Sebenarnya Allah hendak memberi itu. Cuman kebanyakan kita ketika muncul keinginan, nafsu nempel. Akhirnya apa? Berbagai cara kita lakukan. Yang penting aku punya mobil. Gak sanggup pun mau kita ngutang, ya. Nah, disitulah salahnya kita. Kenapa tidak arahnya ke Allah? Kalau Allah sudah memberi keinginan, berarti sejatinya Allah hendak memberi. Tinggal kita tangkap saja, ya. Gimana caranya? Uangnya nggak ada, ya. Nah, tapi kita main lagi di keyakinan. Yang penting sampai pada keyakinan, pada apa yang kita inginkan. Jadi kita bypass itu apanya, jalannya, ya. Dari Jakarta mau ke Bandung, aku nggak mikir mau naik mobil kah, mau naik kereta api kah, misalkan, mau naik bus kah. Aku nggak mikirkan caranya. Yang penting aku yakin aku sampai Jakarta. Ya, dari Bandung mau ke Jakarta aku nggak pikirkan jalannya. Yang penting sampai. Nah, kalau kita bisa seperti itu yang dibilang tingkat yakin tuh. Kalau sudah muncul keinginan itu dan kita bergantung kepada yang hakikat yang punya keinginan, ya berarti kan tandanya dia mau memberi. Pasti dapat itu, ya. Nah, jadi disitulah kita harus istilahnya jangan sampai menjadi ujub, menjadi ria, ya. Berdoa makbul, minta dapat, minta itu
dapat, minta ini dapat. Akhirnya tanpa sadar kita udah jadi Tuhan. Ngeri tuh. Sejatinya tuh Allah tuh mau hendak memberi, tapi caranya gini. Kau mau kan? Aku mau kasih nih. Kau mau nggak ini? Aku mau kasih, kata Allah. Ya. Kau mau nggak mau tetap aku kasih, kata Allah. Tapi caranya ya kau minta dulu syaratnya. Kau doa dulu sama aku, minta dulu. Di situ bahwa Allah menunjukkan tetap Dialah yang maha kuasa. Itu makna maha kuasa itu. Ya. Kalau dikasih tanpa doa, tanpa minta, itu namanya istidraj. Itu yang ngeri. Gak minta pun Allah kasih, tapi bukan untuk tambah dekat, tambah hancur kita nanti. Tapi kalau kita disuruh minta Allah kasih, disuruh minta Allah kasih, ya sejatinya Allah hendak memberi. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan membedakan. Ya Allah, aku berkeinginan ya Allah, tapi aku ragu ya Allah, ini memang karena Engkau mau memberi atau nafsu ini ya Allah. Nah, di situ yang harus kita kenali, di situ yang harus bisa kita baca. Ya, nafsu itu nempel ketika munculnya keinginan. Ya, contoh, nggak usah jauh-jauh. Nggak ada uang, ada nggak keinginan? Nggak ada kita keinginan. Sudah ada uang baru banyak pula keinginan. Ya. Ketika kita nggak punya uang, nggak ada kita rasa mau ini, mau itu, mau beli ini, mau beli. Nggak ada. Ketika muncul, sudah ada uang, baru muncul. Barulah di situ nafsu bisi. Beli ini aja, beli itu aja. Kesini aja uangnya, ke situ aja uangnya. Ya, di situ banyak orang berbelok. Ketika dia nggak punya uang, nazarnya macam-macam. Aku nanti nazarku begini, nazarku begitu. Ketika punya uang, lupa dia. Karena apa? Sudah ditempel nafsu. Ya. Jadi yang itu yang harus kita pahami. Bisa nggak kita zero? Bisa nggak kita melebur? Kehendakku, kehendakmu ya Allah. Kehendakmu, kehendakku ya Allah. Ya. Ini halus ini. Kehendakku adalah kehendakmu ya Allah. Dan kehendakmu adalah kehendakku ya Allah. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, gerak hidup kita, ada perbuatan Allah di situ. Jadi nggak ada diri kita, ya. Memang Allah sudah berkehendak, jadi, ya kan. Mau gimana pun caranya, Allah tinggal bilang kun, jadi. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa ini kan karena doaku, makanya dapat. Salah kalau kita bilang begitu. Ya, karena sejatinya hakikatnya sebuah doa ya dia juga yang menyuruh berdoa. Jadi jangan pernah kita merasa kita muncul keakuan. Ya, ini diulang-ulang ini ya. Enak kali keluarnya ini. Saya pun baru dapat ilmunya ini kan. Nafsu muncul ketika adanya keinginan. Ya, sebelum ada keinginan nggak ada nafsu. Banyak hidup kita itu begitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Diulang-ulang lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.